Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erika Puspadewi dengan NIM 2106114. Di sini kita masuk ke tugas 6 teori bahasa dan otomata. Untuk materinya yang pertama yaitu bagaimana proses ekuivalensi dari iklosur NFA ke NFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Yang kedua, bagaimana proses ekuivalensi dari iklosur NFA ke DFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu bagaimana proses ekuivalensi dari iklosur NFA ke NFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Nah, NFA dengan transisi kosong dan ekuivalensi NFA pada iklosur NFA pada NFA kosong terdapat istilah sebagai berikut. String kosong atau iklosur adalah keadaan di mana tidak ada kemunculan simbol dari anggota alfabet. Transisi kosong atau e-move adalah perpindahan spontan tanpa menerima simbol input atau membaca input. NFA diperbolehkan menerima transisi kosong sebagai perluasan dari bentuk NFA, disebut iklosur NFA. Transisi kosong muncul saat melakukan penggabungan dan penyambungan dua buah bahasa, karena bahasa itu himpunan sehingga bisa digabungkan. Langsung saja ke bahasa reguler. Nah, di sini dimana ada iklosur H, yaitu ada H, A, S. Kita bisa lihat simbolnya di sini ada iklosur, yaitu menyambungkan dari state H itu yaitu ada A dan S. Lalu selanjutnya di sini ada K. Untuk iklosur K yaitu hanya K itu sendiri karena tidak ada lambang iklosur ke state yang lainnya. Lalu ada iklosur dari C. Iklosur dari C itu ada C dan K. Karena bisa lihat kita simbolnya ada di sini ada simbol iklosur yaitu dari C ke K. Lalu selanjutnya iklosur P. Untuk iklosur P itu ke K. Iklosur A hanya A karena tidak ada lambang lagi iklosur. Lalu iklosur B, iklosur S. Lalu kita bisa lihat untuk tabel transisi untuk iklosur NFA semula, di mana state awalnya H, yaitu jika H ke 0 menghasilkan himpunan kosong dan H ke 1 menghasilkan himpunan kosong juga. A ke 0 menghasilkan B, A ke 1 menghasilkan himpunan kosong, B ke 0 menghasilkan C, B ke 1 menghasilkan himpunan kosong, C ke 0 menghasilkan C, C ke 1 menghasilkan C juga, dan seterusnya. Lalu selanjutnya buatkan tabel transisi dan diagram transisi dari NFA dari hasil ekuivalensi. Nah, di mana di sini ada state awalnya H, yaitu jika H ke 0 itu menghasilkan himpunan B, H ke 1 menghasilkan PK. Jadi H ke 0 itu B, H ke 1 yaitu ada P dan K. Lalu ada A itu ada himpunan B ke 0 dan ke 1 itu himpunan kosong. B ke 0 yaitu CK dan 1 himpunan kosong. B ke 0 yaitu C dan K, dan seterusnya. Dan di sini untuk state akhirnya yaitu ada C, P, dan K. Lalu tentukan state akhir NFA yaitu state akhir semula ditambah dengan state yang iklosurnya menuju ke salah satu dari state akhir. Karena ada state yang iklosur memuat state akhir K, maka state akhir menjadi C, E, dan K. Jadi di sini kita bisa lihat untuk state awalnya yaitu H, di mana H ini menghasilkan iklosur A dan C. Lalu untuk C menghasilkan iklosur K. K ini adalah state akhirnya. Lalu di sini ada P. P menghasilkan iklosur K. Lalu ekuivalensinya menjadi seperti ini. Yang kedua yaitu bagaimana proses ekuivalensi dari iklosur NFA ke DFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Bagaimana sih ekuivalensi iklosur NFA ke NFA? Yaitu yang pertama, tentukan iklosur untuk setiap state.
Carilah fungsi transisi dari hasil perubahan. Berdasarkan hasil nomor 3, buatlah tabel transisi dan diagramnya transisi dari NFA hasil ekuivalensi. Tentukan state-state akhir NFA, yaitu state-state akhir semua lah ditambah dengan state-state klosurnya menuju ke salah satu dari state akhir. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu di sini ada klosur NFA di mana ada S, T, A dan B. Untuk state awalnya S dan state akhirnya B. Lalu untuk S, klosurnya S, T, klosurnya T, A klosurnya A, B, klosurnya B. Lalu ke sini kita ke NFA, dari klosur NFA ke NFA menjadi S, T, B, A. Lalu dari S ke A1, T ke A1, state akhirnya B. Jadi dari ST, T, B, SA, A, B. Lalu dari sini kita pindahkan ke DFA-nya, di mana dari S, T, A, B ini menghasilkan string kosong. Lalu kita bisa lihat ya di sini, di mana dari NFA ke DFA menjadikan tabel seperti ini, yang tadinya dari klosur menjadi himpunan kosong. Jadi S, T, A, B dan himpunan kosong. Dari S ke T, S ke A, T ke A, T ke B, A ke B. Jadi atau juga bisa S, T, B, S, A, T, A, B, B himpunan kosong. Atau juga kita bisa gambarkan seperti ini, di mana S ke T1, T ke A1, A ke B, A ke B0. Atau juga S ke himpunan kosong, S ke T1, T ke T1, T ke B0, di mana S ini adalah state awalnya dan B adalah state akhirnya. Kita bisa cek di sini untuk string 001 ditolak karena dari S ke 0 itu kan di sini harusnya 0 ya, di sini jadi ke himpunan kosong, lalu 0 lagi, himpunan kosong lagi, dan 1 himpunan kosong lagi. Karena himpunan kosong ini bukan state akhir, maka ditolak. Lalu selanjutnya ada 1, 1, 1, 0 diterima karena dari S ke T1, T ke T1, T ke T1, T ke B, 0 diterima karena untuk state akhirnya ada di B. Lalu selanjutnya ada 1, 1, 1 ditolak karena untuk S ke T1, T ke T1, T ke T1, T ke T1 ditolak karena ini bukan state akhirnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.